Saya Yuda Farisa Maulida Romi dari kelas D4. Langsung saja di sini saya akan menerangkan tentang teori-teori perkembangan dalam mata kognitif dan humanistik. Yang pertama ada menjelajahi motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi yaitu sesuatu yang melibatkan proses yang memberi energi, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Kemudian ada perspektif tentang motivasi. Mari kita jelajahi 4 perspektif ini. Yang pertama ada perspektif behavioral, perspektif humanistik, dan perspektif non-kognitif, dan perspektif sosial. Adapun perspektif behavioral yaitu menekankan penghargaan dan dukungan eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi siswa. Perspektif humanistik menekankan kapasitas siswa untuk pertumbuhan pribadi, kebebasan memilih nasib, dan kualitas positif. Menurut Herky, kebutuhan Maslow, kebutuhan individu harus dipenuhi dalam urutan sebagai berikut, yaitu fisiologis, keamanan, cinta dan asa memiliki, menghargai, dan aktualisasi diri. Kemudian ada perspektif kognitif tentang motivasi, pikiran siswa mengadu motivasinya, dan beberapa tahun terakhir terdapat lonjakan minat yang luar biasa terhadap perspektif ini. Kemudian ada perspektif sosial. Hal ini melibatkan pembentukan, pemeliharaan, dan pemulihan hubungan pribadi yang hangat dan dekat. Beberapa kesimpulan pemikiran tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yaitu ada penentuan nasib sendiri dan pilihan pribadi, pengalaman dan aliran optimal, minat, keterlibatan kognitif dan tanggung jawab diri, imbalan ekstrinsik dan motivasi intrinsik, pergeseran perkembangan dalam motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Adapun penentuan nasib sendiri dan pilihan pribadi, yaitu motivasi intrinsik melibatkan motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi kepentingannya sendiri. Pengalaman dan aliran optimal yaitu orang-orang yang melaporkan bahwa pengalaman optimal ini melibatkan perasaan kenikmatan dan kebahagiaan yang mendalam. Adapun minat yaitu perbedaan telah dibuat antara minat individu yang dianggap relatif stabil dan minat situasional yang diyakini dihasilkan oleh aspek spesifik dari suatu aktivitas tugas. Keterlibatan kognitif dan tanggung jawab diri yaitu tujuannya untuk membuat siswa termotivasi untuk mengarahkan upaya untuk bertahan dan menguasai ide-ide daripada hanya melakukan pekerjaan secukupnya untuk mendapatkan nilai kelulusan. Ada yang kedua ada proses pencapaian, yaitu ada imbalan ekstrinsik dan motivasi intrinsik, pergeseran perkembangan dalam motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dan adapun 5 proses kognitif lain yang terlibat dalam motivasi siswa untuk belajar, yaitu ada atribusi, penguasaan motivasi dan pola pikir, efikasi diri, penentuan tujuan, perencanaan, dan pemantauan diri, dan yang terakhir ada harapan. Kemudian yang ketiga ada motivasi hubungan dan konteks sosial budaya, yaitu motivasi sosial. Motif sosial adalah kebutuhan dan keinginan yang dipelajari melalui pengalaman dan dunia sosial. Hubungan sosial yaitu siswa dengan orang tua, teman yang sebaya, dan teman mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kehidupan mereka. Kemudian ada konteks sosial budaya, yaitu keberagaman dalam kelompok etnis, minoritas terlihat jelas dalam pencapaian mereka. Kemudian yang keempat ada menjelajahi kesulitan prestasi. Masalah prestasi dapat muncul ketika siswa tidak menetapkan tujuan, tidak merencanakan cara mencapainya, dan tidak memantau kemajuan mereka menuju tujuan secara memadai. Siswa yang melindungi nilai diri dengan menghindari kegagalan, yaitu ada beberapa individu tertarik untuk melindungi harga diri mereka dan menghindari kegagalan sehingga mereka menjadi terganggu dalam mengejar tujuan dan terlibat dalam strategi yang efektif, yaitu ada kinerja buruk, penundaan, dan menetapkan tujuan yang tidak dapat dicapai. Terima kasih, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.